Sebenarnya kalau tradisi 100 hari itu, ini kan tradisi politik di Indonesia. Mhm. Orang 100 hari langsung harus menunjukkan kerja, karena mau diukur, Bapak ini serius atau tidak. Tetapi kadang kala itu tidak proporsional karena ingin mengukur kerja dari 100 hari. Dan ini bukan hanya di tingkat level kabupaten, kota, gubernur, itu juga sampai menteri, bahkan sampai presiden. Seharusnya itu, setelah 100 hari baru mestinya ada pidato Mhm. dari gubernur menyampaikan bahwa setelah 100 hari saya mempelajari, baru, menyatakan ini yang akan saya lakukan. Kalau sekarang belum tahu apa-apa, Oke. tiba-tiba saya ini, akhirnya yang terjadi apa? Ini gratis, itu gratis. CRC Talk. Hai kawan CRC, selamat datang di CRC Talk. 100 hari pemerintahan. Kinerja para kepala daerah biasanya menjadi hal yang kritis atau masa yang kritis. Karena di masa itulah masyarakat fokus menilai kinerja kepala daerahnya dan juga begitupun dengan kepala daerah itu sendiri fokus mencurahkan dan gaspol untuk visi misi mereka dikerjakan pada 100 hari itu demi membangun fondasi kuat di daerah masing-masing. Nah, hari ini kita akan membahas terkait jelang 100 hari kinerja pemerintahan Wali Kota Makassar dan Gubernur Sulawesi Selatan, di mana untuk gubernur ini sudah yang periode keduanya untuk bisa memimpin menakodai Sulawesi Selatan. Sementara itu untuk Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin ini adalah yang pertama kalinya sejak dilantik pada 20 Februari 2025 lalu. Tentu saja banyak janji-janji yang dibawa saat kampanye. Kalau wali kota menjanjikan bahwa akan ada iuran sampah gratis, ada juga pemasangan instalasi PDAM gratis, dan bahkan subsidi bantuan iuran BPJS. Sementara itu, untuk Gubernur Sulsel lain lagi karena ada 45 program yang dirumuskan menjadi 8 visi misi yang mencakup berbagai sektor, di antaranya ada infrastruktur, ada pariwisata, pendidikan, kesehatan, dan juga pertanian. Tapi di balik janji-janji itu semua, tentu saja masyarakat bertanya sejauh mana program-program ini akan benar-benar dijalankan dan apakah masyarakat dilibatkan. Untuk membahasnya, kita sudah bersama narasumber seorang guru besar komunikasi politik dari UIN Alauddin, ada Profesor Firdaus Muhammad. Selamat datang, Prof, Ya, di makasih studio makasih. CRC. Alhamdulillah, Apa makasih. kabar, Prof? Alhamdulillah baik. Iya Alhamdulillah. Terima kasih, Prof, ya, iya, sudah bisa makasih. hadir bersama kami di Ya, sini untuk berbagi pandangan mengenai kita melihat dan mengawal juga ya. 100 hari program kerja para kepala daerah ini karena kalau dihitung dari 20 Februari 2025 beberapa waktu lalu ini berarti akhir Mei ini sudah cukup 100 hari pemerintahnya ya, Prof, ya. Tapi kita mau tahu dulu, Prof, kalau Prof sebagai pakar komunikasi politik di sini, bagaimana Prof sejauh ini melihat komunikasi dari para kepala daerah ini, khususnya Wali Kota Makassar dan juga Gubernur Sulawesi Selatan, untuk bisa berkomunikasi secara baik kepada masyarakat dan membangun kepercayaan publik? Terima kasih Mbak Lupa. Pertama, bagaimana, pola interaksi, pemimpin dengan media, itu. Jadi kalau kita mulai dari Pak Munafri Arifuddin, Wali Mhm. Kota Makassar, beliau sudah terbiasa dengan media. Iya. Bahkan hal-hal yang sangat krusial misalnya ketika menjadi, pemimpin PSM, Iya. manajer PSM, Mhm. itu kan pasti beliau sudah terbiasa menghadapi media. Kenapa media ini penting? Karena ini adalah menjadi saluran. Orang melihat bagaimana, eee, sosok seorang pemimpin dan apa yang dijanjikan, apa yang direalisasikan. Jadi poin pertama di Pak Munafri Arifuddin di Mhm. situ. Lalu kemudian dia didampingi dengan Ibu Alia. Ibu Alia juga adalah politisi yang sudah, menasional, juga tentu sangat memahami bagaimana berinteraksi dengan media, termasuk di dalamnya bagaimana, ketika diwawancarai, Iya. memilih diksi-diksi Mhm. yang tidak multitafsir, selalu memberi harapan-harapan dan mengukur.
tidak boleh terlalu berlebihan Mhm. janji-janjinya karena masyarakat akan mengingat itu. Jadi itu, pertama catatan penting bagaimana Pak Api dan Ibu, Aliyah ini bisa berinteraksi dengan media yang merupakan perpanjangan tangan untuk ke masyarakat, Masyarakat. publik. Jadi sejauh ini, poin plus untuk mereka? Iya, karena, keduanya pasangan ini sadar media Mhm. dan, selain itu juga masif di media sosial, di humas, Wah, Pemkot itu dikerjakan oleh orang-orang yang profesional sehingga kita ini masih nggak bisa menghindari ketika kita membuka media sosial, itu muncul bagaimana Pak Api ketika, hari pertama masuk kerja langsung azan misalnya, itu punya poin bagi iya. masyarakat. Jadi artinya dia sosok yang religius, minimal minimal itu kesan yang diberikan ke masyarakat. Lalu, beliau misalnya mendeteksi di warung kopi, memastikan tidak ada ASN Iya. ngopi. Dan itu menyampaikan di pidatonya, jangan ada ASN, di warung kopi karena itu menjadi fenomena memang. Mhm. Bahkan beliau menyindir bahwa bukan hanya bapak-bapak, ibu-ibu juga sudah ada di warung kopi, Iya. ya. Jadi itu semua, menjadi memori masyarakat melihat bahwa pemimpin ini serius. Itu, starting point Mhm. yang, menarik. Dan juga memanfaatkan adanya media sosial yang sekarang memang tentu saja menjadi tolak ukur bagaimana penilaian masyarakat Ya, kepada para pemimpin kepala daerah. itu penting karena kita hidup di era media sosial, di Mhm. mana masyarakat bisa membuat opini-opini, dari apa yang mereka lihat. Nah, kita lihat, menjelang 100 hari atau 100 hari ini, itu, apa, berangkat dari posisi yang relatif, nyaman dan aman, Mhm. terterima gitu. Kepemimpinan Pak Api dan Ibu Alia diterima masyarakat. Kita melihat bagaimana respon-respon masyarakat. Tentu saja kalau ditanya masyarakat apakah dia puas atau belum, Mhm. itu sangat tergantung juga dari, hal apa latar belakangnya. Kalau dia pedagang, kalau dia, pekerja, dia buruh, Iya. dia karyawan, itu kan sangat subjektif ya melihatnya. Tetapi ada juga yang secara umum, misalnya pengguna jalan, fasilitas umum, dan Iya. hal-hal lain. Yang kedua, Gubernur Sulawesi Selatan, ini juga menarik. Jadi jangan dianggap bahwa dari Pak, Nurdin Abdullah, Mhm. kemudian berpaket dengan Andes Sudirman Sulaiman, lalu kemudian sepenuhnya dikendalikan oleh, Andes Sudirman Andi Surya. Sulaiman. Itu ada 3 PJ mengantarai, Iya. dan itu sangat mempengaruhi dinamika di birokrasi di pemerintahan. Mulai Pak Bahtiar, lalu kemudian ada Pak Prof. Sudan, kemudian Prof. Fajri, eee, Prof. Fajri, ini juga ini kan singkat sekali Mhm. beliau. Nah, jadi, bagaimana, eee, 3 PJ ini melaksanakan kegiatan-kegiatan yang, juga membuat terobosan-terobosan, misalnya Pak Bahtiar dengan menanam pisang, Iya. gitu. Jadi ada mengantarai antara Sudirman Sulaiman Jadi ada periode pertama. perbandingan antara iya, Nah, periode betul. pertama dan periode kedua. Nah, minimal itu dia benahi. Apa yang saya sudah kerjakan kemarin, konsep-konsep saya di periode awal, tiba-tiba di periode, kedua itu tentu harus beradaptasi, harus membuka lembaran apa yang dikerjakan oleh Pak Sudan, apa yang dikerjakan Pak Bahtiar, Pak Sudan, Pak Fajri, itu. Dan itu jeda waktunya memang lama. Sepertinya kita ini Sulsel itu 3 kali ucapan selamat Iya. kepada, Kurang lebih eee 1 tahun, Prof. ya, tapi, banyak, Iya, banyak PJ yang iya, PJ mengisi itu. Nah, pemerintahan. tentu itu mempengaruhi, kinerja pemerintah. Nah, sekarang beliau masuk kembali ya di kantor gubernur tentu melihat komposisi, tentu banyak perubahan. Mhm. Beliau lihat komposisi pejabat-pejabat, apa yang dilakukan oleh pejabat sebelumnya. Lalu kemudian juga beradaptasi dengan, sebagai gubernur yang memiliki wakil gubernur. Mhm. Periode pertama nggak ada wakil Iya, gubernur. betul. Nah, sekarang bagaimana dia bermitra, bersinergi. Ibu Fatma, melakukan apa, beliau harus mengerjakan apa. Tidak bisa meng-cover semuanya. Kalau dulu selalu ke kepala dinas terkait misalnya. Kalau sekarang Bu Fatma diberi, porsi seperti apa. Itu Iya. juga pekerjaan buat Pak, Andi Sudirman Sulaiman. Sebenarnya kalau tradisi 100 hari itu,
ini kan tradisi politik di Indonesia. Mhm. Orang 100 hari langsung harus menunjukkan kerja, karena mau diukur, Bapak ini serius atau tidak, itu akan diukur dari awal. Nah, sejatinya justru kalau pemimpin, apalagi untuk 5 tahun, mestinya bekerjanya itu setelah 100 hari, Oh begitu. Jadi seharusnya. 100 hari itu apakah cukup untuk, Nah, jadi kalau di sosialisasi politik program dulu? Indonesia untuk menguji seseorang pemimpin itu harus dilihat dulu dalam 100 hari pertama. Mhm. Ya 100 hari itu apa saja yang dia lakukan. Makanya banyak, pemimpin kita yang hadir dengan gaya, misalnya di Bone tuh pergi ke warung kopi, pergi ke sekolah, lihat WC dipublish, karena dia mau memanggungkan diri bahwa saya hadir, saya bisa. Jadi, sebelum masyarakat menagih sudah menunjukkan bahwa Mhm. saya ini bekerja gitu. Tetapi kadangkala itu tidak proporsional karena ingin mengukur kerja dari 100 hari. Dan ini bukan hanya di tingkat level kabupaten, kota, gubernur, itu juga sampai menteri, bahkan sampai presiden. Oke, walaupun memang, Nah, pada saat, baru dilantik kemarin juga ada pernyataan dari Wakil Gubernur Ibu Fatmawati bahwa mengatakan banyak sekali PR yang ada di Sulawesi mhm, Selatan. Jadi tidak perlu ada penilaian 100 hari kerja, karena kerjanya akan dilihat selama 5 tahun ini. ya betul. Baik, kita Ya tahu itu. yang, itu saya garis bawahi bahwa seharusnya itu, setelah 100 hari baru mestinya ada pidato Mhm. dari gubernur menyatakan, "Ini yang saya mau lakukan." Untuk apa 3 bulan itu? 3 bulan itu adalah untuk mengidentifikasi apa persoalan-persoalan. Ini persoalan, infrastruktur, Mhm. ini persoalan pembenahan aparatur, ini persoalan pertanian, ini persoalan di, apa namanya, di perkotaan dan lain sebagainya. Dan disinkronkan dengan Nah, program kerja yang akan ya dia laksanakan. seharusnya setelah, 3 bulan diberi waktu untuk mengidentifikasi, membaca, apa, kondisi real, barulah seharusnya menyampaikan bahwa setelah 100 hari saya mempelajari, baru, menyatakan ini yang akan saya lakukan. Kalau sekarang belum tahu apa-apa, Oke. tiba-tiba saya ini, akhirnya yang terjadi apa? Ini gratis, itu gratis. Nah, Tapi kan itu sudah kita ketahui Prof, pada saat kampanye-kampanye, dari para kepala daerah ini sudah disampaikan bahwa ini yang akan saya kerjakan pada saat nanti saya terpilih dan makanya itu yang akan langsung dilihat oleh masyarakat pada saat pertama kali dilantik dan berlanjut ke 100 nah, hari. di sinilah pentingnya, memahami tentang komunikasi Ah, politik, baik. bahwa pada masa kampanye, itu adalah saya menjual, Oke. itu. Pada saat dipilih, saya akan bekerja sesuai dengan yang ada. Kenapa, saya menjual, gitu? Karena supaya saya menarik perhatian, mempengaruhi orang, pilihlah saya. Kalau pilih saya akan melakukan ini dan itu. Jadi kadang-kadang, Jadi itu tidak bagian dari strategi komunikasi politik? ya karena mempengaruhi orang berkampanye kan, saya akan melakukan ini, saya melakukan itu. Dan masyarakat juga dilihat apa yang kira-kira dibutuhkan. Apa persoalannya Ibu? Sampah. Kalau gitu sampah saya gratiskan. Persoalannya Ibu apa? BPJS. BPJS saya gratiskan. Mhm. Apalagi persoalannya? PDAM. Nggak ada jalurannya, apa, salurannya. Lalu kemudian bagaimana, susah mengurusnya, ya sudah, saya, apa namanya, Dan di eee, 3 bulan pertama itu mengidentifikasi masalah-masalah pada mengidentifikasi. saat ada Nah nah, di masa kampanye itu? jadi pada masa kampanye orang itu menjual. Mmm. Bahkan sekarang kita kita coba, program Pak Presiden. Iya. Ketika kampanye, itu nggak bisa dibendung. Ternyata, laris sekali itu bahasa makan siang gratis. Semua orang terpesona gitu. Mhm. Ketika mahasiswa ditanya, "Pilih siapa?" "Pilih." Alasannya apa? Makan siang gratis. Yang dia bayangkan kita akan disuguhi makanan siang gratis. Seperti halnya kalau di masjid Jumat Berkah, Iya. selesai kita Jumatan di masjid tertentu ya, Iya. kita dapat bingkisan. Seakan-akan seperti itu bayangannya. Tetapi apa yang terjadi? Ketika Prabowo akan menerapkan, nyata tidak gampang. Memberi makan untuk anak sekolah saja, bukan memberi makan siang orang Indonesia yang tadi sebagian pemilih itu menganggap bahwa dia Bahkan para akan pekerja pun menganggap bahwa, "Oh ya, nanti wah, kita akan justru makan akhirnya siang justru gratis." sekarang pekerja di-PHK itu. Ya, karena, apa namanya, serapan anggaran itu Dialihkan diefisiensi ke lalu kemudian Bapak nggak bisa digaji, PHK lah Bapak. Sementara anaknya dikasih makan siang gratis, tapi makan malam dan makan
sarapan paginya itu dari orang tuanya yang putus kerja misalnya. Artinya apa? Apa yang dikampanyekan belum tentu bisa direalisasikan. Jadi kampanye itu jualan, janji Mhm. politik. Nah, masyarakat juga harus berpengertian bahwa betul kemarin kami janji, Mhm. tetapi untuk merealisasikannya butuh tahapan-tahapan seperti Kajian-kajian. ini. Nah, saya dapat informasi dari informasi yang terpercayalah menurut saya. Mhm. Salah seorang kepala dinas itu menyampaikan persoalan di eh, awal pemerintahan Pak Sudirman Sulaiman periode kedua. Itu adalah persoalan anggaran. Iya, Kenapa? Karena adanya terjadi efisiensi anggaran. efisiensi. Itu pukulan berat itu. Bahkan mungkin dikatakan tsunami pemerintahan itu karena anggaran diambil. Iya, Bahkan seharusnya kan kita ini mau meningkatkan semacam PAD, sumber eh, apa pendapatan hasil daerah ya. pendapatan daerah Iya. gitu. Itu harus kita cari uang bagaimana mendapatkan sebanyak-banyaknya, meningkatkan pajak lah dan Mhm. seterusnya, supaya kita punya banyak uang. Banyak uang, banyak program yang bisa kita realisasi. Sekarang uang yang ada itu yang diambil, Mhm. diambil. Nah, sudah diambil oleh pemerintah pusat. Saya nggak tahu berapa nominalnya. Tetapi kemudian Pak Gubernur membuat lagi kebijakan bahwa sejumlah program-program strategis di beberapa kepala dinas itu beliau ambil dananya untuk eh, program prioritas beliau. Mhm. Apa itu? Infrastruktur. Iya, Beliau mengatakan, saya sudah janji ke masyarakat, jalanan. perbaikan jalan di Perbaikan jalan transprovinsi sekian ratus kilo yang rusak berat, yang rusak ringan, dan ada yang juga bantuan untuk daerah-daerah. ada yang belum apa namanya tersentuh sama sekali, yaitu apa tuh seko apa ya itu Iya, misalnya yang dianggap selama ini menjadi jualan politik juga iya itu untuk hanya dieksploitasi. Nah sekarang siapa yang mau kerjakan gitu? Bisa enggak dikerjakan itu dengan anggaran yang sudah ditarik di pusat sebagian jadi besar? sudah ada efisiensi dari pusat, tapi, pemerintah daerah utamanya di Melakukan juga. Sulsel Jadi melakukan. eh, kondisi keuangan di Pemprov itu diambil efisiensi diambil oleh pusat, lalu kemudian gubernur juga melakukan apa namanya fokus anggaran pada infrastruktur, Mhm. terutama jalan. Akibatnya tentu ada Dan tentu dinas itu tidak tertentu, murah ya, Prof, ya? ya ada dinas tertentu yang akhirnya tidak jalan, dikurangi perjalanan dinasnya, dikurangi dana untuk kunjungan kerja, dikurangi ATK-nya, apalah segala macam, dikurangi sehingga jangan berharap banyak. Karena kami mau kunjungan kerja, kami mau perjalanan dinas. Nggak bisa. Ketika kita nggak bisa pergi-pergi, kita ya udah kita lama-lama Programnya nanti mandek seperti itu. lama-lama nanti kita akan ketemu kepala dinas di warung kopi gitu. Karena di kantor apa yang mesti kerja? Saya mau Oke. pergi nggak ada dananya. Nah, inilah yang harus dipahami oleh masyarakat. Jadi kalau saya wali kota, bupati, gubernur itu harus apa melibatkan masyarakat dalam pembangunan, dalam pengertian memberi pemahaman kondisi kita seperti ini, Bapak Ibu. Oke, tapi Nah, Prof ini yang Prof tadi sampaikan bahwa di awal bahwa saya juga cukup, takjub ternyata analisa Prof, berbeda dengan apa yang kita tahu bahwa ini adalah kali pertama, Wali Kota Makassar, Mulia Munafri Arifudin dan Alia Mustika memimpin tapi sudah cukup bagus komunikasinya ke publik. Tapi Prof belum menganalisa untuk dari, gubernur sendiri dan juga wakilnya, bagaimana sejauh ini dan juga bagaimana sosialisasi seperti yang Prof katakan bahwa harus melibatkan masyarakat bahwa ini harus disampaikan bahwa anggaran kita juga di daerah harus diefisiensi untuk fokus ke mhm, infrastruktur. Bagaimana sejauh ini gubernur dan juga wakilnya, menyampaikan program-program atau fokus, program mereka kepada masyarakat, apakah sudah cukup bagus? kalau dari Pak Gubernur, itu sejatinya masih butuh pendampingan untuk komunikasi politik. Kenapa? Beliau itu kadang-kadang terlalu bersemangat. Jadi kadang-kadang baru mimpi. Ada usaha dia karena bersemangat memimpin, saya mau ini, mau itu. Nah, sekarang memfokuskan janji politik saya untuk mempertahankan trust dari masyarakat. Saya mau bangun jalan. Betul, silakan bangun jalan karena itu memang kebutuhan. Tapi harus juga Bapak melihat realitas sekarang. Misalnya sejumlah truk dari daerah yang membawa apa itu bahan pokok Mhm. untuk sirkulasi bisnis itu dari daerah ke
Makassar itu antri karena tidak ada gudang yang mau menerima, tidak ada gudang yang mau beli. Itu kalau macet seperti itu terhambat ekonomi. Jadi bukan hanya memperbaiki jalannya, infrastruktur, tetapi bagaimana ini menormalkan kondisi perekonomian. Jadi karena kalau pengusaha itu kalau dilihat ini merugikan ya sudah saya nggak terima. Iya. Jadi kalau Bapak nggak terima, dia tidak berpikir bagaimana petani ketika jualannya tidak laku, hasil panennya tidak laku atau harganya murah. Nah, artinya Pak Gubernur juga harus mengidentifikasi itu. Nah, kadangkala beliau itu terlalu bersemangat. Ya, yang Jadi sudah menyampaikan di khawatirnya awal. ketika bersemangat itu baru gagasan, sementara di pelaksanaannya tidak, itu berbahaya sekali di masyarakat. Ketika berbeda apa yang dikatakan dengan apa realisasinya. Itu Realitanya. beda dulu. Kalau dulu masyarakat meskipun menggerutu, kritis, tetapi hanya terbatas. Sekarang itu mereka bisa posting antrian barang kami ini sudah 2 malam tidak bergerak, macet, akses macet. Belum lagi nih banjir. Banjir akses dari Makassar ke Parepare. Ada beberapa titik banjir. Misalnya itu sudah akhirnya menjadi peristiwa tahunan itu. Banjir di Maros, banjir di Pangkep, baru itu. Mungkin efek dari setiap pembangunan jalur kereta api. Kereta api juga tidak tuntas, meninggalkan Bengkalai lalu kemudian efek. Nah, sekarang Pak Gubernur harus berpikir bagaimana ini diselesaikan itu. Jadi harus memang ada prioritas program yang jangka panjang. Ada yang harus segera diselesaikan. Tapi setahu saya memang pada saat kampanye, Gubernur memang menyatakan bahwa infrastruktur adalah salah satu faktor sektor prioritas yang akan dijalankan pada saat menjabat. Dan itulah sebenarnya dari segi komunikasi politik itu sudah bagus untuk meyakinkan masyarakat, ya. Karena dia berusaha komitmen apa yang menjadi janjinya dengan mengatur keuangan daerah bahwa ada dinas-dinas tertentu yang anggarannya ditarik untuk pembangunan infrastruktur sebagai wujud dari janji politik dan itu sangat didentikan oleh masyarakat. Tapi yang saya katakan tadi Pak Gubernur kadangkala terlalu bersemangat yang lalu kemudian itu masyarakat menunggu realisasi dari itu sementara keuangan tidak mendukung. Nah, khawatirnya nanti tidak tidak sesuai gitu. Nah, karenanya apa yang disampaikan seorang pemimpin, apakah itu bupati, wali kota, gubernur, itu harus selalu terukur. Selalu memberi optimisme kepada masyarakat, tetapi juga harus diberi reasoning bahwa kalau ini kita akan realisasikan. Nah, mohon bantuan, partisipasi, dukungan dari masyarakat ini kita akan realisasikan sama-sama. Mudah-mudahan tidak ada hal-hal yang bisa menghambat pembangunan. Nah, ketika terjadi efisiensi misalnya, itu juga kita beri rasionalisasi bahwa anggaran yang kita siapkan sekian miliar, itu kemudian dipangkas. Seperti dan harus juga memberi pemahaman bahwa jalan itu ada jalan nasional, ada jalan provinsi. Nah, kadang-kadang masyarakat itu di Makassar taunya bagaimana jalan Hertasning yang lubang-lubang gitu. Tanpa tahu ini wilayahnya Pak provinsi ya, wilayahnya Pak Sudirman atau wilayahnya siapa. Orang itu hanya menganggap ini di Makassar. Itu berombong menjadi isu di debat Pilgub. Kebetulan saya panelis dan muncul isu itu. Itu kemudian ribut saja tentang berombong antara Pak Dhani waktu itu dengan Pak Sudirman. Tetapi kan selesai pemilihan mestinya itu ada perhatian. Tapi itu juga salah satu fokus dari Wali Kota Makassar untuk bisa membangun stadion bertaraf internasional walaupun mungkin bukan di Barombong karena Barombong itu adalah domain pemerintah pusat dan juga provinsi ya Prof ya. Tapi Prof kita berbicara kembali dengan terkait komunikasi politik sebenarnya seberapa penting persepsi publik akan komunikasi pemerintah juga pencitraan pemerintah pada masyarakat terhadap program-program yang dijalankan utamanya program menengah dan juga jangka panjang. Jadi memang dalam komunikasi politik yang sangat penting adalah berusaha membangun opini masyarakat ya dengan menyuguhkan beragam informasi-informasi bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah itu harus share. Jadi harus masif. Jadi semua lini di media sosial, di akun-akun media sosial, di media mainstream dan lain sebagainya. Jadi artinya semua lini itu harus masif. Supaya apa? Masyarakat baca. Setidaknya itu mengimbangi
berita-berita yang dibuat oleh masyarakat. Jadi bukan lagi hoax, tetapi berita dari masyarakat yang kadang-kadang menimbulkan cara pandang yang beda gitu. Nah, jadi pemerintah harus sebelum masyarakat mengkritik, kira-kira ini isu, bagaimana kira-kira masyarakat merespon isu tentang infrastruktur. Kita sudah perlihatkan bahwa gubernur sudah melakukan ini. Tetapi pencitraan jangan sampai berlebihan. Karena masyarakat yang merasakan. Kita selalu mengatakan jalan ini mulus, tapi yang lewat siapa? Masyarakat. Oke, karena dari, beberapa waktu lalu setelah dimisioner, Pak Andi Sudirman ini, di periode pertamanya saya sempat mewawancarai dan beliau mengakui bahwa memang, hubungan dengan media masih kurang pada Ya. periode itu. Tapi menjanjikan bahwa di periode ke depan jika terpilih akan lebih terbuka lagi kepada media, karena beliau juga mengklaim bahwa di media sosial, beliau cukup aktif. Tapi memang untuk promosi dan juga sosialisasi program-program kepada media memang masih kurang. Ya, jadi justru karena dianggap kurang, saya kira itu yang harus dibenahi. Jadi harus kalau perlu beliau itu belajar dulu tentang media di Sulawesi Selatan. Iya. Undang beberapa tokoh-tokoh media, lalu kemudian Seperti yang pernah dilakukan oleh Pak Nurdin Abdullah Ya. pada saat itu juga mengundang para Prabowo pemimpin pun redaksi. melakukan hal yang sama. Betul. Jadi undang semua, kita memahami bagaimana mengenal media, itu berteman dengan media. Jadi jangan pernah seorang pemimpin mengambil jarak dengan media, Iya. itu. Tapi jangan juga berlebihan, itu. Artinya berlebihan itu sedikit-sedikit mau lagi di report gitu kan, langsung lagi mau dilaporkan kegiatan-kegiatannya. Tetapi ketika ada media itu harus berinteraksi dengan media. Lebih dari itu, ada hal-hal tertentu yang seharusnya menjadi semacam juru bicara. Jangan semua Pak Gubernur yang bicara. Oke, baik. Kenapa? Karena ada hal-hal strategis yang kadang-kadang gubernur ditanya, itu kalau tidak siap, ya pikirannya lain gitu, lagi buru-buru, lagi capek, tiba-tiba ditanyakan sesuatu yang tidak terlintas. Jadi sejauh ini belum ada dimiliki oleh gubernur, sepertinya belum ada ya, Prof ya? Kalau Pak Sudirman Sulaiman, menurut saya seharusnya ada orang yang dia percayakan untuk selalu berkomunikasi dengan media. Kalaupun misalnya bukan orang itu yang menjadi semacam juru bicara, setidak-tidaknya dia harus sama konsul sama dia. Jadi maksudnya ada orang yang mendampingi terhadap pendamping media. Ada semacam staf komunikasi politik lah begitu. Komunikasi media. Bagaimana merespon isu ini. Apa yang saya sampaikan, apa yang saya bicarakan. Itu. Kira-kira wartawan apa, kalau bertanya ini apa dijawab ini. Atau kira-kira isu ini sudah harus saya lempar atau belum. Walaupun di masa, ya saya ingat juga bahwa Pak Andi Sudirman Sulaiman mengatakan bahwa role modelnya untuk bisa lebih terbuka ke media itu seperti Pak Jokowi. Karena bisa lebih mengkomunikasikan segala programnya langsung kepada masyarakat melalui media sosial atau bahkan langsung ke media dengan wawancara. Terakhir nih Prof, pertanyaannya bahwa seperti apa sebenarnya gaya komunikasi politik yang harusnya dimiliki khususnya untuk Wali Kota Makassar dan Wakil Wali Kota, begitupun dengan Gubernur dan juga wakilnya, melihat dengan masyarakat di Sulawesi Selatan ini dan juga khususnya Kota Makassar seperti apa? Pertama harus mereka sadar media sosial. Seorang pemimpin itu membutuhkan pencitraan. Ya, jadi semua yang dilakukan itu harus tersampaikan ke masyarakat bahwa Pak Gubernur lagi ada di sini, Pak Gubernur membuat ini, Pak Bupati melakukan ini, Pak Wali Kota melakukan aktivitas ini. Tujuannya adalah agar apa yang yang sudah dikerjakan, yang dilakukan aktivitas sehari-hari itu disajikan ke masyarakat. Lebih dari itu, jangan juga selalu melulu yang ditampilkan ke masyarakat kegiatan-kegiatan birokratis. Iya. Lakukan kegiatan-kegiatan humanis, gitu. Jadi turun ke masyarakat, tapi jangan berlebihan. Tetapi bagaimana hadir, menyapa masyarakat, supaya mereka terterima, trust masyarakat bisa dijaga. Nah, kita bersyukur semua pemimpin yang ada ini itu mendapatkan ruang apresiasi dari masyarakat. Kita tidak melihat bagaimana mereka masyarakat itu menolak di media sosial, bagaimana menghardik program-program, enggak. Iya. Jadi mereka skeptis semua. Padahal ini ruang publik, itu bisa saja dia mencemooh, bisa melahirkan ini, melahirkan itu, tapi ternyata menerima.
Sejauh ini di Dia Sulawesi Selatan puas, aman ya, Prof, dia ya? puas dengan kehadirannya Pak Sudirman, Bang Ibu Fatma, lalu kemudian pasangan mulia, bupati-bupati daerah juga ada. Nah, ada satu bupati yang fenomenal seperti di Sidrap. Mhm. Nah, itu juga harus hati-hati, jangan berlebihan, jangan overdosis. Ya, terlalu semua ditampilkan Termasuk eh, pribadi. hal pribadi karena apa? Durasinya lama. Jadi untuk bisa menjaga ritme kepemimpinan dengan pencitraan sedemikian rupa itu jangan sampai orang terlalu cepat bosan. Baik, Prof. Jadi memang di 100 hari pertama kerja pemerintah, khususnya kepala daerah di Kota Makassar dan juga di Sulawesi Selatan ini, kita sebagai masyarakat juga harusnya jangan hanya melihat di 100 hari itu ya, Ya, Prof, ya. betul. Dan juga kita harusnya menunggu dan melihat untuk kepala daerah juga khususnya lebih mengkaji dulu masalah-masalah dan janji-janji kampanye baru akan dikerjakan Ya, setelah 100 hari. Seperti itu, Prof. ya, ya. Baik, terima kasih atas Oke, terima kasih, pandangan terima dan kasih. perspektifnya terkait komunikasi politik juga bagaimana kita sebagai masyarakat bisa melihat dan juga mengharapkan kepala daerah bagaimana seharusnya menyampaikan programnya dan juga lebih terbuka kepada masyarakat dan sehingga penerimaan dan persepsi publik juga bisa lebih baik kepada kepala daerah masing-masing. Dan pemirsa kawan CRC, demikianlah tadi CRC Talk perbincangan saya dengan Guru Besar Komunikasi Politik dari UIN Alauddin Makassar, ada Prof. Firdaus Muhammad. Jangan lupa untuk subscribe channel CRC Talk untuk mendapatkan episode-episode menarik terkait kebijakan publik dan juga investasi, ekonomi, dan realitas di lapangan tentu saja seperti apa. Dan juga drop pendapat Anda di kolom komentar. Saya Ulfa Jalawali, sampai jumpa.